Selamat malam Bapak Ibu Sobat PKL UGPIB. Salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati kita. Bapak Ibu Sobat PKL UGPIB, sebelum kita beristirahat dari aktivitas kita hari ini, mari kita bersekutu dalam program Aku dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Malam ini, 8 Agustus 2023, saya, Yoske Penturi, dari PKL UGPIB, Jemaat Margo Mulyo Yogyakarta, akan membaca Alkitab dan renungannya bersama Bapak Ibu Sobat PKL UGPIB sekalian. Di lembah berbunga dan berair salju, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam ini kami datang kepadamu dalam syukur hati kami, karena kebaikan-Mu yang terus-menerus kami rasakan sepanjang hari-hari kami. Penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu juga berkat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan sabda dan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu, dan benar dalam menjalaninya di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita malam ini terambil dari 1 Samuel 9 ayat ke-14. Demikian. Mereka naik menuju kota. Ketika mereka masuk kota, tampaklah Samuel sedang keluar untuk naik ke tempat pemujaan, berpapasan dengan mereka. Renungan malam ini diberi judul Berjalan Bersama Tuhan. Samuel yang berjalan keluar di ayat ke-14. Bapak Ibu, sahabat PKLU, GPIB dimanapun berada, tugas seorang abdi Allah, pelihat, dan nabi seperti Samuel adalah berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang diceritakan dalam pasal 7 ayat 16 sampai 17, bahwa Samuel dari tahun ke tahun berjalan mengelilingi Betel, Gilgal, dan Mispa, lantas pulang ke Rama. Kehendaknya berjalan bukanlah atas kehendaknya sendiri, tetapi atas suruhan Ia yang telah memanggilnya, yaitu Tuhan. Karena ini suruhan Tuhan, maka dimanapun jalan itu Ia lalui, sesulit apapun Ia lewati, Ia tidak merasa sendirian, karena Allah menyertainya. Dalam berjalan kemanapun Ia disuruh, targetnya hanya satu, membawa damai sejahtera Allah bagi semua umat yang merindukan berkat-Nya. Melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan tentu saja tidak mudah. Bagi Samuel, tantangan terbesar
justru datang dari dalam umat Israel sendiri. Permintaan Israel untuk mempunyai seorang raja seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka adalah sama dengan mereka tidak lagi percaya kepada Allah. Mereka meragukan pemeliharaan Allah secara nyata. Dibandingkan jika memiliki seorang raja yang secara real yang akan mereka jumpai setiap saat. Permintaan ini sama dengan umat memberontak kepada Allah. Prinsip Samuel adalah ketaatan. Ia taat kepada apa yang Allah perintahkan. Dalam hal ini, menerima kehadiran Saul hingga mempersiapkan prosesi penghabisannya sebagai raja atas Israel. Samuel dan Saul agaknya belum saling mengenal. Mereka bertemu di tengah pintu gerbang kota. Saul sendiri memang hendak masuk ke kota untuk mencari Samuel. Sedang Samuel keluar untuk naik ke atas bukit. Tuhan menyatakan saat itu kepada Samuel bahwa orang inilah yang ditentukan Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Bapak, Ibu, Sobat PKLU GPIB dimanapun berada, sejatinya semua manusia adalah peziarah atau homo viator yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu hal yang ia yakini sebagai peziarah adalah ada Allah di mana saja ia pergi. Dan Allah mempunyai maksud menghadirkan damai sejahtera. Amin. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang kokoh. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami untuk terus taat pada tuntunan-Mu. Dan melalui sabda firman-Mu, kami hanya berjalan bersama-Mu Tuhan, melewati hari-hari dalam aktivitas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur senantiasa juga atas berkat-Mu di sepanjang hari ini, sampai kami akan beristirahat malam ini. Tuhan memberi kami tidur yang nyenyak, dan kami terus diliputi dengan kuasa dan perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk yang sakit dan yang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan saja menjamah dan menyembuhkan, dan Tuhan juga yang mengerjakan segala mujizat dalam hidup kami masing-masing. Kami sungguh percaya, kami imani, kami akan alami berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa. Ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Syukur dan terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Kami mau setia berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya. Amin.